Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah pemrosesan data terdistribusi yang berjudul Exploratory Data Analysis dengan PySpark untuk Premier League All Player Start 2023 per 2024. Terus selanjutnya ada perkenalan dari setiap anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Jain Aditya dengan ujung NPM 095. Yang kedua ada Ardi Rahadiano Hidayat dengan ujung NPM 103. Dan yang ketiga ada saya sendiri Jalan Setiawan dengan ujung NPM 106. Dan yang terakhir ada Dimas Aditya dengan ujung NPM 118. Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan tugas masing-masing anggota kelompok. Untuk Muhammad Jaya Aditya, yang pertama bertugas menginstal PySpark. Yang kedua ada tahapan Explore Data Analysis. Dan yang ketiga ada laporan. Untuk Ardi Rahadian Hidayat, yang pertama ada bertugas laporan. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada instalasi PySpark di Google Colab. Dan saya sendiri, tugas pertamanya untuk data processing. Dan yang kedua ada laporan. Dan untuk Dimas Aditya, tugas pertamanya adalah tahapan awal mencoba beberapa fitur pada PySpark. Dan yang kedua ada laporan. Baik, selanjutnya ada tentang project. Dari dataset penelitian ini berisi performa pemain Liga Premier Inggris musim 2023 per 2024 yang diambil dari Kangol melalui Premier League All Player Stat 2023 per 2024. Data mencakup atribut seperti nama, kebangsaan, posisi, usia, menit bermain, gol, assist, kartu, serta metrik lanjutan seperti extended goal dan extended assist. Dataset ini digunakan untuk analisis eksploratif, memberikan wawasan strategis bagi penggemar, pelatih, dan analisis olahraga. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ardi. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Analisis data telah menjadi elemen kunci dalam menghasilkan wawasan strategis di berbagai bidang termasuk olahraga. Dalam konteks Premier League Inggris, pemanfaatan data mining dan alat analitik seperti PySpark memungkinkan pengolahan data skala besar untuk mengidentifikasi pola permainan, kinerja pemain, dan tren kompetisi secara efisien. Dengan integrasi PySpark dan database seperti MySQL, analisis eksploratif dapat menggali informasi tersembunyi dari dataset kompleks, memberikan kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan berbasis data yang valid, rea- reliable, dan objektif sehingga mendukung evaluasi dan prediksi kinerja yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada tahapan dan hasil exploratory data analysis. Pertama ada tahap awal instalasi yaitu instalasi PySpark dan import library. Pada kode berikut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada untuk instalasi paket, di mana barisan ini digunakan untuk menginstal paket PySpark dan py4j, lalu juga digunakan untuk menginstal paket Pandas. Selanjutnya ada kode untuk mengimport modul. Barisan ini mengimport kelas Spark Session dari modul Spark SQL. Lalu selanjutnya ada barisan kode untuk mengimport pustaka. Di dalamnya terdapat beberapa barisan kode. Yang pertama ada untuk mengelola dan memproses data dalam skala besar menggunakan PySpark. Lalu ada untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala kecil hingga menengah menggunakan data frame. Lalu ada library untuk memeriksa nilai NaN atau Nun di kolom PySpark dan menghitung jumlahnya. Selanjutnya ada library untuk menganalisis dan membuat visualisasi data dalam berbagai bentuk grafik. Selanjutnya ada basic kode untuk membuat sesi Spark yang diberi nama eksplorasi analisis data untuk memulai analisis. Lalu ada untuk mengecek versi Spark sehingga hasilnya ada output di berikut. Baik, untuk selanjutnya saya silakan kepada rekan saya.
Baik, selanjutnya ada data processing. Jadi data processing ada 4. Yang pertama ada data loading, data cleaning, dan data reduction, dan data transformation. Yang pertama ada data loading, read atau membaca dataset Premier League All Player Stat 2023-2024. Lalu yang kedua ada data cleaning, mengecek apakah ada data yang kosong atau nol, dengan output sebagai berikut. Hasilnya jadi tidak ada yang nol. Untuk yang ketiga, ada data reduction. Di sini akan menghapus beberapa kolom yang mungkin tidak akan terpakai dalam kegiatan ini. Berikut adalah output yang dihasilkan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada data transformation. Jadi memilih kolom tertentu dan mengubah namanya untuk nanti sebagai kebutuhan analisis. Berikut adalah output yang dihasilkan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Dimas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu akan mencoba beberapa fitur pada PESPAK. Yang pertama yaitu skema atau menampilkan struktur data. Seperti yang terlihat di tampil, ada nama pemain, negara, usia, gol double, gol penalti, menit bermain, eh, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu describe atau menampilkan ringkasan statistik dasar pada data seperti yang ada di tampilan berikut. Yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah data yang ada. Dan jumlah data yang ada yaitu sebanyak 580 data. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kolom pada dataset dan jumlah kolom yang ada yaitu ada 12 kolom. Selanjutnya yaitu menampilkan beberapa kolom yang dipilih dengan studi kasus menampilkan informasi 3 nama dan usia pemain. Yang pertama itu ada Rodri, usia 27 dari tim Manchester. Yang kedua yaitu ada Phil Foden dengan usia 23 dengan tim Manchester City. Dan juga yang terakhir Ederson dengan usia 29 dan tim Manchester City. Selanjutnya yaitu memilih baris tertentu dengan studi kasus mencari baris data statistik pemain warga negara Korea seperti yang ada pada tampilan berikut. Selanjutnya yaitu melakukan filter data satu dengan studi kasus filter data pemain yang golnya 18 dan di atasnya seperti yang ada pada tampilan berikut. Lalu selanjutnya yaitu melakukan filter data 2 dengan studi kasus filter data pemain U21 yang jumlah gol dan asisnya 5 atau lebih seperti yang ada pada tampilan di layar. Lalu selanjutnya yaitu ada distinct atau menghilangkan duplikasi baris dengan studi kasus menampilkan data tim pemain dengan diwakili satu data yang sama seperti yang ada pada tampilan di layar. Oke, selanjutnya yaitu ada group by atau mengelompokkan data dengan studi kasus menampilkan jumlah pemain per negara yang ada pada dataset seperti yang ada pada tampilan berikut. Lalu yang terakhir yaitu order by, yaitu mengurutkan data dengan studi kasus menampilkan data pemain diurutkan berdasarkan dari gol terbanyak, lalu mengambil 5 baris pertama seperti yang ada pada tampilan berikut. Mungkin sekian penjelasan dari saya serahkan kepada teman saya, Jayan. Baik, selanjutnya akan eksplorasi data analisis. Yang pertama menampilkan 3 pemain dengan gol terbanyak. Di sini terdapat hasil 3 pemain yang gol terbanyak, yaitu Erling Haaland, Cole Palmer, dan Alexander Isak. Selanjutnya menampilkan 3 pemain dengan gol penalti terbanyak. Di sini menampilkan hasil ada Cole Palmer, Erling Haaland, dan Bukayo Saka. Dengan Cole Palmer yang sebanyak 9 gol. Selanjutnya menampilkan 3 pemain dengan asis terbanyak. Di sini terdapat hasil Oli Watkins, Cole Palmer, dan Kevin De Bruyne, di mana Oli Watkins dengan jumlah 13 asis. Selanjutnya menampilkan 3 pemain U21 dengan gol terbanyak, dengan gol tertinggi yaitu Cole Palmer sebanyak 22 gol diikuti Bukayo Saka dan Rasmus Højlund.
Selanjutnya eksplorasi menampilkan 3 pemain muda dengan menit bermain paling banyak. Di sini hasilnya ada Ilya Jabatny, kemudian Jared White dan Bukayo Saka, di mana Ilya Jabatny dengan jumlah menit bermain 3.330 menit. Selanjutnya ada eksplorasi menampilkan pemain tertua. Di sini terdapat 4 pemain tertua, yaitu Lukas Fabianski, Ashley Young, Thiago Silva, dan James Milner. Selanjutnya menampilkan 2 pemain dengan kartu kuning terbanyak, di mana hasilnya ada Joao Palina dan Marco Senesi dengan jumlah kartu kuning 13 kartu kuning. Selanjutnya menampilkan pemain dengan kartu merah 2 atau lebih. Di sini terdapat Chris James, Tess Bissouma, Oliver McBurney. Selanjutnya menampilkan 5 pemain dengan XG tertinggi atau ekspektasi jumlah gol dari peluang pemain. Di sini terdapat Erling Haaland dengan XG tertinggi yaitu 29 XG, diikuti Mohamed Salah, Alexander Isak, Dominic Solanke, dan Nicholas Jackson. Selanjutnya ada kolerasi antara XG dan gol, di mana kolerasi antara XG dan gol ini untuk memahami sejauh mana pemain mampu memanfaatkan peluang dalam mencetak gol berdasarkan peluang yang tersedia. Di sini terdapat hasilnya, itu kolerasinya ada 0,9, di mana pada grafik ini semakin banyak XG maka semakin banyak gol yang tercipta. Kemudian ada kolerasi antara menit bermain dan gol pada pemain U21, di mana untuk mengevaluasi potensi dan efisiensi pemain muda dalam memanfaatkan waktu bermain mereka. Sini terdapat hasil yaitu kolerasinya 0,5, di mana menunjukkan bahwa menit bermain pada pemain U21, meskipun sebagian besar pemain dengan menit bermain rendah bisa mencetak sedikit atau tidak mencetak gol pun. Pemain dengan menit bermain berbanyak cenderung mencetak gol lebih banyak, dan tidak semua pemain dengan menit bermain tinggi bisa mencetak gol secara konsisten. Sehingga ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti peran tim atau efektivitas yang mempengaruhi performa dalam mencetak gol. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.